Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan sisa dari hidup kita di dunia ini dengan bimbingan dan taufik darinya, sehingga kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang bernilai ibadah dan penghambaan diri kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita untuk istiqomah di atas ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan terbaik kita adalah penutup dari akhir kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala sebagai ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, yang itu merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang pertama kita membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan rahasia dan adab-adab puasa. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa setelah kita membahas tentang masalah puasa, maka kita akan langsung membaca seperempat bagian yang ketiga dari kitab ini, yaitu Rubu'ul Muhlikat. Bagian seperempat yang ketiga dari kitab ini adalah membahas tentang amalan-amalan yang membinasakan, amalan-amalan yang mencelakakan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Pada seperempat bagian yang ketiga, pertama beliau membahas tentang kitabu Syarhi Ajaibil Qulub, penjelasan tentang keajaiban-keajaiban hati. I'lam, ketahuilah, anna asrafa ma fil insani qalbuhu. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang paling mulia yang ada pada diri manusia adalah hatinya. Fa innahu al-alim billah. Karena hati ini adalah yang mengerti tentang Allah. Al-amil lahu, yang beramal untuknya. As-sa'i ilaihi, yang berupaya menempuh jalan menuju kepadanya. Al-muqarrib, yang berusaha mendekat. Al-mukashif,
yang berusaha untuk menyingkap bima indahu dengan apa yang ada di sisinya. Wa innama al-jawarih atba, dan anggota badan yang lain adalah pengikut. Wa khudamun lahu, dan menjadi pembantu bagi hati itu. Yastakhdimuhal qalbu istikhdamal muluki lil abid, di mana hati ini menjadi tuan dari anggota badan yang lain, sebagaimana para hamba menjadikan raja sebagai tuan-tuan mereka. Maka kita ketahui bersama bahwa hati itu ibarat raja bagi anggota badan kita yang lain. Anggota badan yang lain akan tunduk dan patuh terhadap hati kita. Hati akan menjadi penentu dari apa yang akan dilakukan, diamalkan oleh anggota badan yang lain. Pusat dari perintah anggota badan tidak ada yang lain kecuali hati. Wa man arafa qalbahu arafa rabbahu, dan barang siapa yang mengenal hatinya, maka dia akan mengenal Rabb-nya. Wa aksarun nasi jahiluna biqulubihim, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui keberadaan hati mereka, kondisi hati mereka, wa nufusihim, dan jiwa mereka. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbih, dan Allah Maha menentukan antara seorang dengan hatinya. Wa hailulatuhu an yamna'ahu min ma'rifatihi, dan di antara bentuk bagaimana Allah menentukan seorang hamba dengan hatinya, maka Allah bisa saja mencegah ia dari mengenalnya. Wa muraqabatihi, dan merasa diawasi olehnya. Fa ma'rifatul qalbi wa sifatuhu asluddin, maka mengenal hati dan sifat-sifatnya adalah asluddin, dasar agama, wa asasu thoriqis salikin, dan dasar metode atau jalan orang-orang yang ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyampaikan barang siapa yang mengetahui hatinya berarti dia mengetahui Rabb-nya. Ini bukan sebuah ungkapan hadis, karena kita bisa jadi pernah mendengar, namun dengan redaksi yang lain. Barang siapa yang mengenal hatinya, dia akan mengenal dirinya. Barang siapa yang mengenal dirinya, berarti dia mengenal Rabb-nya. Ini bukan sebuah hadis, tetapi ibarah atau ungkapan para ulama. Mereka menyatakan seperti itu karena berdasarkan fungsi hati yang ada pada seorang hamba. Hati memiliki keajaiban-keajaiban dan hal-hal yang bisa menuntun seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang definisi dosa. Sahabat ini bertanya dengan mendatangi Nabi SAW, menanyakan tentang makna dosa. Maka beliau menjawab, dosa itu adalah mattala'a alaihi nafsuka wa karihta an yattali'a alaihin nas. Mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu
sesuatu yang menjadikan hatimu gundah, sedih, galau, tidak tenang. Dan engkau tidak suka kalau hal tersebut diketahui oleh orang lain. Dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan hati kita tidak tenang, sedih. Dan itu menjadi tanda pada diri seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu ketika melakukan dosa pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya ini akan sedih. Dan itu ciri seorang mukmin. Di dalam hadis yang lain Nabi juga menyatakan, man sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa sedih dengan maksiat yang dia lakukan, maka dia adalah seseorang yang masih memiliki keimanan kepada Allah. Wa man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Begitu pula siapa yang merasa senang, bahagia, gembira dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, maka itu pun pertanda bahwa dia seorang mukmin. Sehingga sebaliknya kalau sampai ada seseorang yang senang melakukan, hatinya bahagia, senang ketika melakukan maksiat dan dosa, tapi justru sedih ketika melakukan kebaikan, berarti mafhum mukhalafahnya, makna terbaliknya bahwa dia tidak memiliki keimanan. Sehingga di sini beliau menyampaikan Allah Subhanahu wa taala itu yahulu bainal mar'i wa qalbih, menentukan, mengatur antara seseorang dan hatinya. Kalau Allah sudah menghendaki hati itu rusak, maka dia akan terhalangi dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dan merasa diawasi. Kemudian dalam hadis tadi, istafti qalbaka. Kalau kamu ingin tahu yang namanya dosa, minta fatwa kepada hatimu yang terdalam. Dan hati tidak bisa dibohongi. Sehingga parameter atau ukuran yang disampaikan oleh Nabi tadi tentang masalah dosa, ya takokno hatimu dhewe. Kalau kamu misalnya hatimu sebagai orang yang beriman masih merasa sedih, kemudian merasa kecewa, merasa ada yang mengganjal, dan kamu tidak ingin itu diketahui oleh orang, maka itulah yang namanya al-ismu, dosa. Karena kecenderungan hati itu kalau melakukan kebaikan, ya tentu ingin diketahui oleh orang lain. Tapi kalau sudah melakukan maksiat, maka bagaimanapun dia tidak ingin itu diketahui. Dan itu menjadi salah satu ukuran dikatakan dosa atau tidak. Mengetahui hati dan sifat-sifatnya adalah asluddin, adalah dasar dari agama ini. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau pun menyatakan bahwa ya, seseorang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ilmu pokok dari dasar agama ini, maka dia pun harus memperbaiki hatinya. Wa asasu tariqis salikin, dan dasar-dasar tariq, jalan as-salikin, orang yang menempuh jalan menuju Allah. Jadi dalam dunia tazkiyatun nufus itu ada namanya salik. Salik itu dari kata salaka yasluku, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Salaka itu menempuh jalan. Orang yang ingin mendekat menuju Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai seorang salik. Maka kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga namanya Madarijus Salikin.
tahapan-tahapan, proses-proses yang harus dilalui oleh orang-orang yang berupaya menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada tahap-tahapnya, ada proses-prosesnya. Sehingga akhir dari proses tahap perjalanan itu adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tahapan-tahapannya. Faslun fi madakhili iblis fi qalbil insan. Maka pembahasan berikutnya, fasal berikutnya adalah fi madakhili iblis, tentang madakhil, jamak dari madkhal, pintu-pintu masuk iblis fi qalbil insan, ke dalam hati manusia. Jangan sampai kita tidak mengetahui madakhil atau pintu-pintu masuk iblis ke dalam hati kita, sehingga kita tidak mengenal hati kita, dan efeknya kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. I'lam annal qalba, ketahuilah bahwasanya hati bi asli fitratihi, asal fitrahnya adalah qabilun lil huda, menerima hidayah. Hati itu pada dasarnya menerima hidayah. Wa bima wudi'a fihi minasyahwa wal hawa, dan diletakkan di dalam hati itu berupa syahwat dan hawa nafsu. Ma'ilun andalika, dan condong kepada hal tersebut. Fir'aun saja yang ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, dengan ditunjukkan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka Allah menyatakan wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Hatinya, jiwanya Fir'aun itu meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah benar. Tetapi kenapa? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Tetapi hawa nafsunya dan juga kedzaliman, merasa congkak tinggi, merasa lebih dari Nabi Musa, sehingga itu ditolak. Tapi pada dasarnya dia menerima kebenaran itu, menerima bahwa apa yang dibawa Nabi Musa itu diyakini sebagai sebuah kebenaran. Tapi karena dzulman wa uluwa, karena kedzaliman dia dan juga merasa tinggi, maka di antara sifat yang bisa menghalangi seseorang hidayah masuk ke dalam hati adalah uluwan, merasa congkak, merasa tinggi, merasa lebih dibandingkan dengan yang membawa kebenaran itu. Dan ini termasuk di antara penghalang-penghalang hidayah yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, terkhusus di zaman Nabi SAW. Wattatarutu fihi baina jundil malaikah, dan adanya saling pertentangan, peperangan di dalam hati itu antara pasukan tentara malaikat wasyayatin daimun, dan setan-setan itu akan selalu terjadi. Pertentangan, peperangan di dalam hati seorang hamba antara tentara, malaikat dan setan itu akan selalu terjadi. Ada tarik menarik, mana yang kuat antara malaikat dan setan. Ila an yanfatihal qalbu li ahadihima, sampai hati itu akan terbuka untuk tunduk taat kepada salah satu di antara dua tentara tadi, malaikat ataukah setan. Fayatamakkanu, sehingga akan menetap di situ, wayastautinu, kokoh di situ, wayakunu ijtiyazus tsani ikhtilasan, sehingga akan menjadi seperti kecolongan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kama qala ta'ala
min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan waswas yang khannas, bersembunyi. Sesuatu yang bersembunyi itu suatu saat pasti muncul. Sehingga harus benar-benar diredam dan tetap dalam keadaan tidak tampak atau tetap tersembunyi. Sehingga wa huwa alladzi idza dzukirallahu khanas. Sehingga kalau hati itu ingat kepada Allah, tetap setan itu dalam kondisi bersembunyi. Dia tidak akan menampakkan dan mempengaruhi hati seorang hamba. Wa idza waqa'atil ghaflah, tetapi kalau sampai lalai hatinya, inbasata, dia akan bangkit. Wala yatridu jundus syayatin minal qalbi jundas syayatin minal qalbi illa dzikrullah. Dan tidak ada yang mampu untuk melempar atau mengalahkan tentara setan dari hati kecuali zikrullah. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Fa innahu la qarara lahu ma'adz-dzikri. Karena tidak ada tempat bagi dia, ya, ketika hati seorang hamba berzikir kepada Allah. Maka suatu saat akan muncul. Sampai Nabi, dan sering kita dengar di kajian-kajian tentang masalah hati ini, saat Nabi SAW berada di masjid, waktu itu Nabi sedang itikaf. Kemudian salah satu istri beliau, Sofiyah binti Huyai, itu mendatangi beliau SAW di malam hari. Beliau ngobrol, kemudian ternyata ada 2 orang sahabat yang kebetulan lewat dekat masjid. Melihat bahwa Nabi sedang ngobrol dengan seorang wanita. Maka di dalam hati 2 orang sahabat ini, setan sudah mulai, yang asalnya tersembunyi ini menampakkan bisikan-bisikan, berprasangka yang tidak benar terhadap Nabi SAW. Dan Nabi sangat tanggap. Nabi sangat tanggap tentang hal itu. Dilihat bahwa 2 orang sahabat ini agak tergopoh-gopoh, sungkan. Kalau sampai dikatakan memergoki Nabi sedang berbicara dengan seorang wanita. Dan 2 orang sahabat ini tidak tahu siapa wanita itu. Sampai kemudian Nabi memanggil keduanya. Memanggil keduanya dan menyatakan, sesungguhnya aku takut di hatimu ada prasangka buruk terhadap diriku. Ketahuilah, innaha Sofiyah, dia tadi yang ngobrol dengan saya itu Sofiyah, istri saya sendiri. Sesuatu yang bersembunyi itu suatu saat pasti muncul, dan kemunculannya ketika hati kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitabnya juga Ibnu Qayyim, karena Ibnu Qayyim ini sangat piawai, sangat luar biasa kalau membahas tentang masalah hati. Al-Wabilus Sayyib fil Kalimit Thayyib itu membahas juga tentang masalah zikir. Maka salah satu fungsi zikir adalah mengusir setan itu. Dan setan itu akan terus bersembunyi dan muncul, nampak, mempengaruhi ketika hati seorang hamba lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna mislal qalbi kamisli hisan. Ketahuilah, permisalan hati itu seperti permisalan benteng. Wasyaitan aduwun yuridu an yadkhulal hisna. Dan setan itu adalah musuh yang ingin masuk ke benteng tersebut. Wa yamlikuhu, berusaha untuk menguasainya, memilikinya, wastaula, dan menguasainya alaihi, atasnya.
Wala yumkinu hifdzul hisn illa bi khirasati abwabihi. Hati itu ibarat benteng. Benteng yang dikelilingi oleh tembok-tembok. Dan setan itu musuh. Jelas, innasyaitana aduwwum mubin. Yang mana setan ini akan berupaya untuk memasuki benteng itu. Dan di dalam benteng itu banyak perhiasan-perhiasan harta yang bisa diambil, dikuasai. Dan itu hati seorang mukmin. Dan tidak mungkin menjaga benteng itu kecuali dengan menjaga pintu-pintu masuknya. Wala yaqdiru ala hirasati abwabihi, dan tidak mampu untuk menjaga pintu-pintunya man la ya'rifuha, orang yang tidak ngerti pintunya di mana. Saya punya benteng, dan benteng itu ada pintu-pintu yang sangat rawan untuk dimasuki oleh musuh. Dan dalam hal ini adalah setan. Lah kalau kita tidak tahu pintu-pintunya, bagaimana kita bisa menjaga benteng kita? Dan hati seorang mukmin itu ibarat benteng yang di dalamnya banyak harta yang diincar oleh para musuh. Lagi-lagi ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini. Hati seorang mukmin itu diincar oleh pencuri, oleh musuh untuk diambil perhiasan-perhiasan dalam hati mereka. Kalau hati orang kafir, ya ibarat ngapunten rumah yang jelek, yang tidak ada perhiasan di dalamnya, sehingga tidak menggiurkan bagi seorang pencuri. Mau masuk gampang sekali, kalau sudah masuk nggak ada yang bisa diambil. Mana yang mau diambil? Wala yatawassalu ila daf'i syaitan illa bima'rifati madakhilihi, sehingga tidak sampai kita untuk mengusir setan kecuali dengan mengetahui pintu-pintu masuknya. Wa madakhilu syaitan wa abwabuhu sifatul abdi. Pintu-pintu setan, pintu-pintu masuknya adalah sifat-sifat hamba itu, wahiyya katsirah, dan itu sangat banyak. Jadi pintu setan ya yang akan dimasuki olehnya itu hakikatnya adalah sifat-sifat kita sendiri. Famin abwabihi al-azimah, maka di antara pintu-pintu benteng itu, yang pintu ini adalah sifat hamba yang agung, yang pertama adalah yang akan dimasuki oleh setan, di antaranya hasad. Hasad ini kan sifat. Ada dua istilah, ada hasad, ada ghibthah. Hasad ini tercela, sementara ghibthah tidak. Sama-sama melihat pada diri orang lain itu sebuah karunia, sebuah nikmat. Kalau hasad itu ingin supaya nikmat yang ada pada orang lain hilang atau pindah, entah kepada dirinya atau kepada orang lain. Ini hasad. Melihat nikmat pada diri orang lain, kemudian dia menginginkan nikmat itu hilang, tidak ada lagi pada orang tersebut, ya. Entah pindah kepada dirinya atau kepada orang lain. Dan ini tercela dan menjadi pintu masuk setan di antara pintu-pintu yang sangat agung. Ada sebuah riwayat yang ini dikatakan para ulama riwayat yang dhaif, tetapi menjadi pelajaran bagi kita bahwa hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar.
Bisa jadi hasad itu bukan hanya pada urusan duniawi. Dalam urusan agama pun bisa. Walaupun ghalibnya kebanyakan pada urusan duniawi. Melihat tetangganya, temannya, saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah, kalau hati kita menginginkan nikmat itu segera hilang, biar dia tidak mendapat nikmat lagi, entah diberikan kepada dirinya atau pindah kepada orang lain, sepenting duduk wong iku, maka inilah yang namanya hasad. Beda dengan ghibthah. Ghibthah itu melihat orang lain mendapatkan nikmat, dia ingin mendapatkan nikmat itu juga tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Dan ini tidak tercela pada urusan duniawi dan menjadi terpuji pada urusan akhirat. Itu namanya ghibthah. Melihat orang lain mendapatkan nikmat duniawi, dia menginginkan agar Allah juga memberikan nikmat itu kepada dirinya tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Ini tidak tercela. Urusan akhirat, melihat orang lain mendapatkan nikmat, Allah berikan ilmu, hikmah sehingga bisa mengamalkan. Kita pun menginginkan nikmat itu pada diri kita, dan ini terpuji. Makanya tidak boleh ada hasad yang dimaksud dengan ini adalah maknanya nanti ghibthah, kecuali pada dua orang jenisnya. Diberi harta kemudian digunakan untuk berjuang di jalan Allah, dia menginginkan seperti itu juga. Atau orang yang diberi ilmu dan bisa mengamalkan, itu namanya ghibthah. Dan itu bukan hasad. Kalau hasad itu tadi menginginkan nikmat orang lain hilang. Nah, hasad di antara pintu-pintu yang sangat besar adalah hasad wal hirs. Hirs ini maknanya adalah tomak. Ya, sangat menginginkan sesuatu, tentu yang sifatnya adalah duniawi. Famatakanal abdu harisan ala syai'in, maka kapan seorang hamba itu tamak, sangat menginginkan kepada sesuatu, a'mahu hirsuhu wa asammahu, maka ketamakannya ini akan membuatnya dia buta dan membuatnya dia tuli. Wa ghatta nura basiratihi, dan akan menutup nur cahaya basirahnya, allati ya'rifu biha madakhilas syaitan, di mana nur basirah ini yang menyebabkan dia mengenal pintu-pintu syaitan. Seorang yang hasad, orang yang hasad tadi menginginkan nikmat itu hilang dan pindah, sehingga dia akan tamak hatinya. Dan kalau orang sudah tamak, maka dia akan nekat. Dia akan dibutakan dan dibuat tuli oleh ketamakannya tersebut, sehingga dia akan melakukan apapun dalam urusan duniawi, dan itu ya, banyak terjadi persaingan, perdagangan, bisnis dan semisalnya. Ya. Melihat tetangganya misalnya laris atau bisnisnya berkembang, maka dia sudah mulai menginginkan hal yang buruk terjadi pada tetangganya tersebut. Kalau sudah seperti itu, sudah muncul hasad. Kemudian ditambah lagi dengan ketamakannya, maka dia akan berupaya untuk melakukan hal-hal yang menjadikan supaya ya, apa yang dirasakan oleh tetangganya tersebut hilang. Makanya kita pun diperintah oleh Allah untuk berlindung min syarri hasidin idza hasad, dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad.
Sehingga kadang para ulama itu kalau seseorang mendapatkan nikmat walaupun pada dasarnya wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, disuruh untuk menceritakan sebagai bentuk syukur, itu pun dilihat-lihat. Jangan semua orang diceritani tentang kenikmatan-kenikmatan kita. Karena setan itu akan mencari celah. Kalau orang itu sudah rentan dan rapuh hatinya ketika diceritani tentang nikmat, maka bisa jadi akan muncul hasad. Apalagi mungkin satu profesi, satu bidang pekerjaan. Sehingga kalau sudah hasad, beruntung kalau sekedar ghibthah tadi. Tapi kalau sudah sampai tingkatan hasad ditambah dengan tamak tadi, dikhawatirkan dia akan nekat dan melakukan hal-hal yang akan menjadikan kita celaka. Makanya kita selalu min syarri hasidin idza hasad. Wa kadzalika idza kana hasudan, begitu pula kalau seseorang itu hasad, fayajidu syaitan hina idzin al-fursah, maka setan saat itu memiliki kesempatan fayuhassinu indal haris kulla ma yuwassiluhu ila syahwatihi wa in kana munkaran aw fahishan. Maka ketika seseorang memiliki sifat hasad, disitulah setan akan masuk. Dan setan juga akan menampakkan sesuatu yang mungkar maupun keji, yang sesuai dengan hawa nafsunya menjadi sesuatu yang indah. Ketika seseorang memiliki sifat tamak. Jadi yang pertama hasad dan tamak. Wa min abwabihil azimah, dan di antara pintu-pintunya yang besar sebagai pintu masuk setan adalah al-ghadab wasyahwah, yaitu sifat amarah, syahwat, wal hiddah. Dan ini emosional. Fa innal ghadab ghaulul aqli, karena marah ini adalah sebuah musibah atau bencana akal. Wa idza dha'ufa jundul aqli, kalau tentara akal ini lemah, hajama hina idzin jundus syaitan, maka tentara setan saat itu akan menyerang fala'iba bil insan, dan mempermainkan manusia. Wa qad ruwiya anna iblis yaqulu, dan diriwayatkan bahwa iblis pernah mengatakan, idza kanal abdu hadidan qallabnahu kama yuqallibus sibyan al-qurata. Apabila seorang hamba itu mudah emosional, marah, maka kami akan membolak-balikkan ia sebagaimana anak kecil yang membolak-balikkan bola, mempermainkan dia sebagaimana anak kecil yang mempermainkan bola. Sifat marah, syahwah dan emosional. Maka seseorang yang tanpa sebab syar'i dan marahnya ini marah yang sifatnya tercela, maka menjadi pintu masuknya setan. Adapun Nabi SAW, beliau tidak marah kecuali marah karena Allah, dan marahnya itu dalam rangka untuk memberikan peringatan atau nasihat, bukan karena adanya nafsu amarah murni yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau nafsu amarah itu murni dari dirinya, itu tidak bisa hilang. Walaupun sudah menasehati orang secara lisan, tapi rasa marahnya akan terus berada di dalam hatinya. Berarti niatnya bukan dalam rangka memperingatkan seseorang karena marahnya, ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak akan marah kecuali ketika ada seseorang yang melanggar perintah Allah
Kenapa? Karena segala macam tindak tanduk Nabi itu menjadi hukum. Ada sesuatu yang mungkar, kalau sampai Nabi diam, maka dianggap sebagai sebuah persetujuan. Maka Nabi tidak bisa untuk diam. Ada orang yang sholatnya tidak sah, jelek, maka Nabi langsung negur, sampai diajari, walaupun disuruh mengulang sampai 3 kali. Sholatlah kamu karena kamu belum sholat, sholat lagi, ditegur lagi, sampai 3 kali. Sesuatu yang didiamkan oleh Nabi, dilihat Nabi, maka menjadi sebuah persetujuan dan itu menjadi hukum tersendiri. Makanya sunnah Nabi itu diidhofahkan kepada ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Ada seorang sahabat yang membaca doa ketika i'tidal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini tidak pernah dibaca Nabi atau diajarkan Nabi, tapi ada sahabat yang membaca. Kemudian bentuk takrir persetujuan beliau dipuji oleh Nabi. Aku melihat 70 malaikat lebih berebut menulis bacaan apa yang kamu baca. Berebut menulis apa yang kamu baca. Dan itu menjadi sebuah hukum. Bilal setiap selesai batal wudu kemudian sholat 2 rakaat. Dan itu diceritakan, ditanya oleh Nabi, Nabi membiarkan. Artinya menyetujui. Dan itu boleh dilakukan. Dan itu jenis dari marah yang memang berarti ditujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, maka itu akan menjadi bencana akal, karena orang yang marah itu akalnya akan hilang. Orang yang talak istrinya karena amarah yang tidak bisa dikendalikan, maka sebagian ulama mengatakan tidak sah. Tentu sanggahannya lah, kalau nggak marah ya nggak mungkin nalak kan gitu. Nalak, suami nalak itu kalau ada sesuatu yang menjadikan dia emosi. Nah, cuman emosinya itu sampai menutupi akalnya atau tidak. Karena ada orang yang emosi marah-marah itu kayak orang kesetanan bahasanya. Maka disitulah akal menjadi tertutupi dan dia akan berupaya untuk mempengaruhi sehingga orang yang marah yang seperti itu tidak terkontrol. Makanya Nabi kalau kamu marah dalam kondisi berdiri ya duduk. Karena kalau sudah berdiri, dia akan bisa meraih apapun melampiaskan kemarahannya. Kalau tidak bisa ya dengan kondisi marah berbaring. Kalau duduk masih marah, berbaring. Dan salah satu solusinya juga adalah berwudu. Untuk meredam amarahnya, karena itu berasal dari syaitan. Dan di pertemuan ini yang terakhir, yang ketiga, wa min abwabihi hubbut tazyin fil manzil wasyab wal asas. Iki sing rondo angel. Hubbut tazyin, suka menghiasi fil manzil, rumah, wasyab wal asas, baju dan perabotan. Fala yazalu yad'u, maka dia yazalu yad'u. Yazalu niku ora gingsir-gingsir, terus-terusan yad'u ila imaratidar, bagaimana untuk memakmurkan rumah dia. Wa tazyini suqufiha wa hitaniha, atapnya, tembok-temboknya, wa tazayyun bisyab, ya. Dia berhias dengan bajunya, wal asas,
perabotan-perabotannya, fayakhsirul insanu tula umurihi fi dzalik, maka dia akan merugi sepanjang umurnya dalam hal itu. Rumah adalah satu kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya. Seseorang yang diberi karunia oleh Allah bisa memiliki rumah, maka menjadi tempat untuk melindungi dirinya dan keluarganya, serta untuk menutupi aib-aib mereka, auratnya, dengan memiliki rumah. Namun di sini, di antara pintu masuk syaitan adalah ketika seseorang itu berlebihan dalam menghias rumah, termasuk baju dan perabotan. Kalau di kitab yang dulu pernah kami pelajari itu, kitabnya judulnya gini, Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya ila Thoriqil Auliya. Jadi kitab ini dipelajari dan diteliti ketika seseorang akan berupaya menjadi para wali Allah. Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya ila Thoriqil Auliya. Di situ ada sebuah bait syair yang disampaikan oleh penulisnya, wa qna bitarkil mustaha wal fakhiri. Qanaahlah, merasa cukuplah engkau, bitarkil mustaha, dengan meninggalkan yang kamu senangi, yang kamu syahwati, wal fakhiri, dan bermegah-megahan. Berupa apa? Min mat'amin, berupa makanan. Wa malabisin, pakaian, dan yang ketiga wa manazila, dan rumah-rumah, tempat tinggal. Kadang ada orang itu hobi membeli perabotan. Nah, kalau laki-laki biasanya enggak. Ini yang perempuan. Panci gak cukup siji loro. Ada model baru, beli. Gelas napa malih? Wajan pating cerentel. Dan jarang yang dipakai. Sehingga obsesi dia, kata beliau di sini, berusaha untuk memakmurkan, tapi yang dimakmurkan rumahnya. Dulu di dekat pondok kami itu ada Pak Haji, namanya Pak Hadi Abdus Somad gitu ya. Betulan di depannya ada masjid. Beliau tidak memperbagus rumahnya kecuali masjid itu lebih baik dari bangunan rumahnya. Jadi rumahnya agak besar ya, karena rumah kuno. Kemudian di samping beberapa puluh meter itu ada masjid kampung, masjid besar. Beliau seperti itu. Saya tidak akan memperbagus rumah saya sebelum masjid itu selesai dan jauh lebih bagus dari rumah saya. Dan sampai sekarang seperti itu. Rahimahullah. Beliau sudah meninggal. Rumah yang kita bangun tujuannya adalah tadi dalam rangka untuk melindungi keluarga kita, dan juga dalam rangka barangkali ada tamu, maka kita bisa memuliakan mereka. Kita bisa memperlakukan mereka lebih layak. Dan itu tujuan yang tidak boleh hilang dari niat kita dalam membangun rumah. Ya, bukan semata-mata untuk tazyin, ya, menghiasi rumah kita. Ya. Apalagi dengan tadi membanggakan perabot-perabot, membeli sesuatu yang jarang kita manfaatkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat,
masih ada beberapa pintu-pintu masuk syaitan yang akan kita baca pada pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita, menjaga hati kita, tentu dengan sarana kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.